Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di video ini kita akan belajar tentang audit internal. Di sini ada tertulis angka 1 ya, itu artinya jilid 1. Nanti ada berjilid-jilid videonya. Ditunggu saja. Yuk kita mulai ke nomor 1. Nomor 1. Apa tujuan utama dari audit internal? A. Memaksimalkan laba perusahaan. B. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. C. Menemukan cara untuk menghindari pajak. D. Meningkatkan kinerja karyawan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Audit internal itu bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, prosedur, dan standar yang berlaku di perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas perusahaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan meminimalkan risiko pelanggaran aturan atau kebijakan yang dapat merugikan perusahaan. Nomor 2. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal di sebuah perusahaan? A. Manajer keuangan. B. Auditor eksternal. C. Auditor internal. Atau D. Direktur utama. Silahkan di-pause dulu, dipikirkan, kemudian dicoba untuk menjawab. Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Jawabannya adalah C. Auditor internal. Auditor internal itu adalah orang atau tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan audit internal di sebuah perusahaan. Mereka biasanya merupakan bagian dari organisasi internal perusahaan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang operasi, sistem, dan kebijakan perusahaan. Nomor 3. Kapan sebaiknya dilakukan audit internal? A. Sekali setahun. B. Setiap 2 tahun sekali. C. Ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan. Atau D. Secara teratur sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Silahkan di-pause dulu, dipikirkan, kemudian dicoba untuk dijawab. Kalau sudah, mari kita bahas. Jawabannya adalah D. Secara teratur sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Audit internal sebaiknya dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja dan kepatuhan secara konsisten, mengidentifikasi masalah atau kelemahan secara konsisten dengan cepat dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan operasi perusahaan. Nomor 4. Apa peran audit internal dalam manajemen risiko perusahaan? A. Menghilangkan risiko sepenuhnya. B. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko. C. Menyembunyikan risiko dari pihak luar. D. Memperbesar risiko agar perusahaan berkembang. Di-pause dulu silahkan, dicoba dijawab. Kalau sudah, mari kita bahas. Jawabannya adalah yang B. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko. Salah satu peran utama audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam mengelola risiko perusahaan. Auditor internal akan mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi dampaknya, dan menyarankan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut agar perusahaan dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih aman.